ini tadi kita bahas sedikit soal Tiongkok. Tiongkok juga akhirnya datang ke Indonesia 2 hari lalu, melakukan latihan juga di sini. Penyesuaian juga seperti pemain timnas kita, penyesuaian dengan iklim, penyesuaian dengan eh, Lapangan. suasana di Indonesia. Menurut Anda, Tiongkok adalah ancaman yang serius untuk malam ini untuk bisa kita lawan dari timnas Indonesia atau bagaimana sebenarnya? Di atas kertas. Kita harus kita harus menempatkan ya, Ya, Kluivert dan kawan-kawan harus menempatkan Tiongkok ini sebagai ancaman serius. ya, Kenapa? Karena Ya, satu, pertama mereka masih punya peluang ya. untuk melaju ke putaran 4 paling tidak. Kalau mereka menang lawan Indonesia, lalu menang pertandingan terakhir, kalau tidak salah lawan Bahrain, mereka peluangnya terbuka. Hmm. Sehingga tidak ada satupun sebetulnya peluang tidak ada satupun celah bagi Indonesia untuk menganggap remeh Tiongkok atau Cina. Ya, karena ini adalah pertandingan yang sangat menentukan. Ya, memang hasil akan sangat menentukan. Kemenangan itu sudah menjamin Indonesia ke putaran keempat karena nilainya sudah tidak akan terkejar lagi oleh yang Bahrain atau Cina. Tetapi kalaupun draw itu masih bisa sepanjang Bahrain kalah melawan Arab Saudi Ya. dalam pertandingan juga. Tapi kan kita tidak boleh menggantungkan nasib pada orang lain. Jadi harus menentukan nasib sendiri. Dalam kaitan itu, Cina harus ditempatkan sebagai ancaman yang sangat-sangat serius. Karena mereka punya pemain-pemain juga yang menurut saya kualitasnya tidak boleh diremehkan ya. Meskipun mereka saya bilang ketika mereka menang di pertandingan kandang, mereka menang kebetulan lah. Karena mereka tuh cuma 3 shot, kemudian Ya. 2 menjadi gol. Jadi memang itu ada blundernya pemain-pemain Indonesia. Tapi ya, itu tetap tidak bisa menjadi tolok ukur. Indonesia harus full fokus. Betul kata Mas Aji tadi, mereka harus benar fokus untuk memenangi laga ini dan jangan sampai kemudian menjadi bumerang karena ekspektasi masyarakat Indonesia kan begitu tinggi. Tapi saya lihat sih pertandingan lawan Brazil, melawan Bahrain dan melawan Arab Saudi ketika Indonesia menang itu mainnya enjoy aja tuh Ya. dengan begitu gemuruhnya GBK. Jadi saya sih yakin ya mereka akan tetap bermain dengan dengan kemampuan terbaik mereka, tidak perlu grogi juga karena memang harapannya sangat tinggi. Tapi mereka pemain-pemain yang profesional yang sudah teruji oleh waktu dan saya rasa sih melawan Cina tetap harus waspada. Saya yakin sih menang ya kalau Ya. dari semua sisi dari semua statistik. Bahkan sekarang ranking FIFA-nya kan masih lebih tinggi Cina sebetulnya, tapi kualitas pemain yang ada di timnas senior ini menurut saya lebih bagus daripada Cina. Jadi tidak ada alasan untuk kalah sebetulnya ya. Oke. Dan saya rasa mereka sudah sangat dewasa lah, pemain-pemain yang sangat profesional dan mereka bisa bermain sangat lepas. Dugaan saya sih Indonesia menang lebih dari 2 gol sih kalau mainnya normal gitu ya. Seri Harusnya sih pun begitu bahkan ya. tidak boleh ya, Bung Joy. Seri pun bahkan tidak Nggak boleh boleh. karena kalau seri Indonesia akan menggantungkan pada hasilnya Oke. Bahrain. Oh, ya, ya. Nah, ini yang berbahaya. Oke, Bung Joy, sebelum saya ke Mas Haji, Bung Joy, apa prediksi Anda malam ini dari Tiongkok dengan formasi seperti apa strateginya? Apakah malam ini akan lebih bertahan karena sudah menang kemarin? Dia akan lebih bertahan, apalagi bermain di kandang Indonesia, akan lebih bertahan atau justru akan ini lebih menyerang untuk menambah pundi-pundi gol juga? Kalau dari lihat kebiasaannya Cina sejak ditangani oleh pelatih yang sekarang, mereka sering bermain dengan 4-3-3. 4-3-3 itu formasi yang cukup ofensif tapi balance. Ya. Jadi saya rasa mereka tetap akan menggunakan formasi itu dan ada beberapa mereka juga sangat mahir ya dalam serangan-serangan sayap. Mereka punya Wulei, punya Serginho yang di tengah juga sangat dominan. Mereka punya Zhang Yuning juga di lini depan. Jadi mereka harus diwaspadai juga dengan tidak memandang remeh mereka. Menurut saya justru itu akan menjadi fokus pada lini pertahanan dan lini tengah Indonesia supaya mereka bisa tidak terlalu melakukan eksplosif ya di gerakan-gerakan yang mengagetkan di lini pertahanan Indonesia. Jadi rasanya sih mereka tetap akan bermain menyerang tapi lebih balance, tidak sefrontal Indonesia lah gitu kira-kira. Oke, saya ke Mas Haji. Mas Haji, bagaimana Anda melihat pemain yang harus antisipasi melihat pertandingan kali lalu Cina versus Indonesia di kandang Cina? Apa yang timnas Indonesia harus antisipasi ke depan dalam arti bahwa tidak boleh terjadi yang seperti Bung Joy bilang ada blunder-blunder yang dilakukan di kandang Cina kemarin? Yes. Ya, oke, betul. Jadi
ketika main di Cina kemarin kalau nggak salah bulan Oktober Ya. 2024 itu ya. Sebenarnya apa yang disampaikan Bung Sanjoyo tadi tepat bahwa Indonesia lebih mendominasi permainan, hanya melakukan dua kesalahan kecil yang akhirnya berakibat fatal. Saya masih ingat sekali kedua gol itu kesalahan dari lini belakang kita di mana bek kiri dan bek kanan salah satu center back juga tidak tepat menempatkan posisi mereka sehingga ada lubang yang bisa dimanfaatkan oleh striker mereka yang muncul dari second line. Tentunya tim pelatih analisis sudah memutar kembali video tersebut, apa-apa yang menjadi kekurangan pemain kita, apa-apa yang menjadi kesalahan pemain kita ketika pertandingan pertama itu sudah dievaluasi dan tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun terutama di lini belakang. Kenapa? Karena kalau pemain depan, pemain tengah melakukan kesalahan masih ada pemain belakang. Tetapi kalau pemain belakang melakukan kesalahan sekecil apapun bisa dimanfaatkan oleh lawan dan mereka akan berhadapan 1 lawan 1 dengan penjaga gawang. Untuk itu selain tentunya semua tim pemain harus main sepak bola modern itu satu sisi sekarang itu. Artinya satu sisi ketika kita bertahan semua pemain masuk di pertahanan setengah lapangan ke bawah. Tetapi kalau melakukan penyerangan masuk di setengah lapangan penyerangan, bahkan kalau kita melihat pertandingan di Eropa itu kalau mereka melakukan penyerangan sampai tidak setengah lapangan lagi tapi sepertiga lapangan di atas mereka berani. Kenapa? Mereka karena memang sepak bolanya levelnya sudah tinggi gitu. Jadi lawan pun tidak ada yang tinggal di garis tengah satu. Kalau tinggal di garis tengah satu aja kalah jumlah orang semakin tidak akan pernah mendapatkan bola gitu. Jadi sekarang nanti Indonesia saya harapkan juga bermain hanya satu sisi, ketika bertahan semua bertahan di bawah garis tengah, ketika menyerang semua naik di garis tengah. Itu akan menjadikan lebih solid, lebih kompak ketika bertahan maupun menyerang. Yang jelas timnas kita tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun di lini belakang terutama karena itu akan menjadi fatal. Apalagi ini main di kandang, saya kira pemain lebih bergairah, lebih senang karena banyak penonton. Salah satu yang ditunggu-tunggu seorang pemain ketika saya main dulu, Bung, ya berharap penonton penuh. Kenapa? Karena penonton bisa melihat bagaimana kita bermain tuh akan lebih bergairah lagi, seperti itu. Ya, itu salah satu pemberi semangat yang mendorong untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Bung, tapi Mas Haji, bagaimana Anda melihat bahwa kemarin sudah pernah kalah sebagai pemain, mantan pemain. Apakah memang itu juga mempengaruhi psikologis pemain ketika main malam ini? Bahwa mereka melihat, oh ini kemarin yang pernah mengalahkan kita nih. Apakah mungkin seperti itu? Sebagai mungkin dulu pernah merasakan seperti itu atau bagaimana Mas Haji? Ya, di benak seorang pelatih ataupun seorang pemain pasti itu ada. Tetapi bagaimana pertandingan pertama itu bisa diambil jadi pelajaran untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Dan sekarang eranya berbeda. Artinya ketika kalah dulu pelatihnya bukan sekarang. Sekarang dengan pelatih yang berbeda, dengan situasi yang berbeda, dengan materi pemain yang berbeda. Tentunya ini mudah-mudahan nanti bisa tampil lebih bagus. Tapi yang jelas ketika pertandingan pertama kalah itu pasti sedikit ada dalam pemikiran pemain. Tetapi bagaimana untuk mengantisipasi itu tidak boleh terulang kembali. Seperti itu Bung Alfa. Saya ke Bung Joy. Bung Joy, terakhir bagaimana Anda melihat evaluasi apa yang harus dilakukan di pertandingan pada malam hari ini? Persiapan seperti apa? Chemistry seperti apa? Teknis maupun teknis seperti apa yang harus dilakukan oleh tim para pemain dan juga tim kepelatihan? Ya, karena ini lawannya adalah Cina, ini pertandingan yang sangat krusial, sangat menentukan nasib Indonesia ke depan. Jadi memang dalam konteks pertandingan melawan Cina sudah pasti Kluivert dan kawan-kawan mengevaluasi ya apa yang terjadi pada pertandingan di kandang Cina. Dan memang betul memang ada blunder, tapi kita harus ingat juga gol kedua Cina itu passing asisnya kepada pemain yang melakukan gol itu juga passing kelas dunia. Jadi itu yang harus diwaspadai dalam konteks bahwa kita tidak boleh meremehkan sedikit pun pemain-pemain Cina yang saya lihat bisa melakukan passing kelasnya Leo Messi gitu ya. Jadi memang ini memang barangkali ini kejadian yang agak langka gitu ya. Mereka bisa passing seperti itu, tapi kan mereka pernah melakukan itu, sehingga kemudian mereka juga confidence-nya cukup tinggi saya rasa. Dan saya rasa evaluasi teknis, kalau evaluasi teknis saya rasa sih stick to the plan aja, apa yang sudah direncanakan oleh Kluivert, oleh Alex Pastoor dilaksanakan dengan rencana permainan yang
betul-betul akurat ya, dan pasti ada plan B-nya juga seandainya terjadi sesuatu di lapangan, dan itu biasanya komunikasinya antar kapten dan pelatih. Nah ini yang saya rasa evaluasi seperti itu yang dibutuhkan, dan yang pertama adalah fokus. Kalau saya bilang fokus, jangan pikir menang kalah lah kalau udah masuk lapangan. Pokoknya main sebaik-baiknya, karena hasilnya pasti akan positif. Oke. Karena kalau terbebani kepada hasil harus menang, ya itu kemungkinan besar juga akan menjadi beban ya. Tapi main enjoy aja, main gembira, karena Indonesia kan pernah melakukannya. Main gembira dan menang. Lawannya jauh peringkat FIFA-nya, tapi Indonesia bisa menang juga lawan Arab Saudi. Ya kan, ketika di U23 lawan Yordania bisa main cantik sekali dan menang gitu loh. Nah ini kan sebetulnya potensinya ada, tapi bermain di lapangan itu memang hal yang butuh jam terbang, dan saya yakin jam terbang pemain-pemain ini sudah sangat bagus. Bung Joy, terakhir singkat saja, bagaimana tips bagi para pemain timnas agar tidak gugup seperti para pemain Inter Milan di final Liga Champions kemarin? Ya harus melupakan hasil yang dikejar ya, main enjoy aja. Buktikan bahwa Anda mampu layak memakai nama timnas Indonesia, pakai Garuda. Buktikan bahwa Anda punya kemampuan untuk itu, bermain lepas saja. Hasilnya nomor 2 lah, tapi main sebaik-baiknya, karena saya yakin hasilnya akan positif. Oke, terima kasih atas apa yang disampaikan. Semoga malam ini kita berharap yang terbaik bagi timnas Indonesia, kemenangan versus Tiongkok. Amin. Terima kasih mantan pemain timnas Indonesia Aji Santoso dan juga pengamat sepak bola Anton Sanjoyo atas apa yang disampaikan. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Pengajarnya.